السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucapkannya sebagai salah satu wujud rasa syukur kita kepadanya yang telah memberikan kepada kita beraneka ragam nikmat, dan salah satu nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kembali bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan ini, karena melalui majelis ilmulah kita senantiasa menambah iman kita dan juga kita menambah kepahaman kita terhadap urusan agama kita. Dan bertambahnya iman, bertambahnya pemahaman agama kita yang benar, itu merupakan syarat mutlak agar kita mendapatkan kebaikan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah menjadikan dia faqih, faham terhadap urusan-urusan agamanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, wa man lam yufaqqihhu fid din lam yubalillahu bih. Dan siapa yang tidak dipahamkan oleh Allah terhadap urusan agamanya, maka sesungguhnya dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dalam hadis ini, ukuran orang yang mendapatkan kebaikan yang hakiki dari Allah tidaklah dinilai dan diukur dengan hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi diukur dengan tingkat pemahaman agama kita dan tentunya pengamalannya. Alhamdulillah, melalui majelis-majelis ilmu ini merupakan wasilah terbaik bagi kita semua untuk menambah iman dan menambah ilmu kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali pada kesempatan ini melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, di mana di dalam kitab ini akan dijelaskan tafsir daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Dan semoga dengan kita mengetahui makna daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan pengaruh yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kalau kita bertanya apa yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu unggul, dipuji, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bagaimana keadaan para sahabat sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikenal dengan umat jahiliyah, umat yang diliputi dan dikuasai oleh kebodohan. Tapi setelah mereka tercerahkan oleh Al-Qur'an, tercerahkan oleh nasihat-nasihat Nabi melalui hadis-hadisnya, maka seketika mereka berubah menjadi sosok yang sangat mulia. Bahkan sosok yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah dicapai oleh para sahabat itu memungkinkan dan terbuka peluang bagi siapapun setelahnya
untuk juga ikut meraihnya, meskipun tidak mungkin persis dengan para sahabat, tetapi kita bisa mengikuti mereka. Karenanya di dalam muqaddimah atau di dalam pembukaan yang sering dibaca oleh para penceramah, di sana disebutkan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang pernah didapatkan oleh para sahabat jika mereka mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti murid-muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengilmui Al-Qur'an dan Sunnah dan juga di dalam mengamalkannya. Mempelajari tafsir daripada ayat-ayat Al-Qur'an ini merupakan salah satu ikhtiar konkret dari kita semua untuk bisa memahami Al-Qur'an yang tujuan utamanya tentunya adalah bagaimana kita mengamalkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang terakhir kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Nuh, di mana pada surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Nuh, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dakwah beliau dan juga bagaimana sikap daripada kaumnya terhadap apa yang diserukan oleh Nabi Nuh. Sering diceritakan baik di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam kisah-kisah para nabi, bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sangat panjang, dan umur yang sangat panjang tersebut beliau gunakan untuk menyeru kaumnya kepada tauhid, kepada kebenaran, kepada al-haq. Tetapi pada kenyataannya sikap kaumnya sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, karena ternyata sekian lama Nabi Nuh menyeru, hanya sedikit yang mengikuti beliau. Dan ini merupakan pelajaran berharga bagi siapapun yang mengajak orang lain kepada kebenaran, bahwa tidak semua orang yang diajak itu pasti mengikuti. Ada kalanya lebih banyak yang tidak mengikuti daripada yang mengikuti. Tetapi apapun kenyataan yang terjadi, ketika kita sudah menyampaikan, maka itu merupakan prestasi dan kebaikan yang telah didapatkan oleh orang yang menyampaikan. Karena posisi kita sesungguhnya memang hanya sebatas menyampaikan. Adapun yang memberikan hidayah, yang memberikan taufik, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi sekalipun Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, kata Allah kepada nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk dalam arti taufik kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Nuh, sebagaimana yang disebutkan di awal-awal ayat dalam surah Nuh, di mana Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak kaumnya untuk bertobat dan beristighfar. Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia itu terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diutus, maka yang merajalela pada saat itu adalah kesyirikan. Bahkan itulah yang menjadi hikmah diutusnya setiap nabi. Ketika kesyirikan merajalela, maka diutus kembali nabi untuk mengembalikan manusia pada ajaran tauhid. Adapun setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan di tengah-tengah umat manusia seorang ulama yang memperbaharui, mentajdid, dalam arti mengembalikan kembali pemahaman agama manusia dan pengamalannya kepada apa yang semula, yaitu kepada ajaran tauhid yang murni dan juga kepada mengikuti nabi secara murni.
Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaumnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh juga menyebutkan fadilah, keutamaan yang akan mereka dapatkan. Di antara yang beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kepada mereka rezeki. Nabi Nuh menyebutkan sejumlah keuntungan-keuntungan atau kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat duniawi. Tetapi meskipun demikian, mereka atau sebagian besar di antara mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala saat menceritakan dakwah Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jika seseorang merenungi tanda-tanda kekuasaan tersebut dan menggunakan akalnya dengan baik, maka pasti akan terantar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya tidak demikian. Justru mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mengingkari apa yang sesungguhnya ada dalam akal mereka yang lurus. Kenapa bisa demikian? Karena mereka telah dikendalikan oleh hawa nafsunya dan juga dikendalikan oleh godaan syaitan. Inilah pelajaran yang juga kita petik dari kisah tersebut, bahwa di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya hawa nafsu, dan ketika hawa nafsu tersebut tidak kita tundukkan, maka itulah yang akan menjadi sumber petaka bagi setiap manusia. Ya, karenanya untuk mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu tersebut tidak ada jalannya kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti akan hal tersebut terpampang dengan jelas pada sejarah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sejarah perjalanan para sahabat-sahabatnya. Kita bisa melihat bagaimana keadaan para sahabat sebelum datangnya al-Islam, bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, dan kita bandingkan bagaimana keadaan mereka setelah datangnya Islam. Terjadi perubahan yang sangat drastis dari keadaan yang sangat buruk menjadi keadaan yang sangat baik dan sangat ideal. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, dan ini sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan secara khusus dalam beberapa ayat kita diperintahkan untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bersyukur, supaya kita melakukan kebaikan. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengingat jasa orang lain, kita mengingat kebaikannya, maka tentu kita akan berusaha berbuat baik kepadanya dan sangat menjaga diri agar jangan sampai orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan tersebut kita justru menyakitinya. Nah, itulah juga yang sesungguhnya menjadi tujuan kenapa kita sering diingatkan agar mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, agar kita mengikuti perintah-perintahnya. Ya, dan perintah Allah yang paling besar itu adalah mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah. Dan larangan Allah yang paling besar itu adalah menyekutukannya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu adalah wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kemudahan untuk memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Dengan dijadikannya bumi ini sebagai hamparan, manusia dengan leluasa bisa memanfaatkan
apa yang ada di bumi ini. Ada bagian dari bumi ini yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, ada bagian dari bumi ini yang bisa digunakan untuk membangun bangunan di atasnya. Ada berbagai macam jenis tanah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan kemaslahatan dan manfaat yang ingin didapatkan oleh manusia. Dan ini adalah bentuk kenikmatan, tapi tujuannya bukan sebatas untuk kita nikmati. Tujuannya adalah bagaimana kita menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai wasilah, sebagai sarana bagi kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagi orang beriman tujuan dia hidup bukan untuk menikmati hidup saja, tetapi tujuan utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang senantiasa harus kita jaga di dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Jangan sampai tujuan hidup kita bergeser dari yang tadinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala justru bergeser untuk hanya sebatas menikmati nikmatnya kehidupan dunia. Jadi wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Ya, hamparan seperti yang tadi kita sebutkan itu adalah kemudahan bagi kita untuk mendapatkan manfaat dari bumi ini. Kemudian ayat berikutnya litasluku minha subulan fijaja, agar kalian melewati jalanan-jalanan yang luas di dalamnya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di dalam penjelasan ayat ini, falaula annahu basataha lama amkana dzalik. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menghamparkannya, maka bumi ini tidak bisa dilewati oleh manusia, atau dengan kata lain bumi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, jadi apa yang kita nikmati berupa kenikmatan di bumi ini bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bumi ini dan menundukkan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya sehingga kita bisa mengambil manfaat darinya. Hewan ternak, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Kalau Allah tidak tundukkan, maka itu semua bisa menjadi sumber keburukan bagi manusia. Dan itu terkadang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Ada pohon yang besar misalnya yang biasa kita gunakan untuk berteduh, tiba-tiba roboh dan menimpa banyak orang. Jika Allah menghendaki, maka semua yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sumber musibah. Ini yang perlu disadari oleh yang namanya manusia, bahwa kapanpun musibah itu bisa menimpa seseorang. Sehingga bersyukurlah bagi seorang muslim ketika mampu menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah, terutama salat 5 waktu secara berjamaah. Melalui salat-salat tersebut kita meminta ampun kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita berusaha untuk mensyukuri kenikmatan Allah dengan ketaatan. Karena hakikat bersyukur, tahapan tertinggi dari bersyukur itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu bahagian daripada rasa syukur kita, tetapi hakikatnya adalah ketaatan. Makanya kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, az-zikru huwa ta'ah. Berzikir itu dalamnya adalah, jadi zikir-zikir yang terucapkan itu akan menjadi zikir yang hakiki kalau melahirkan yang namanya ketaatan. Faman lam yutihu falaysa bidzakir. Kata beliau, siapa yang tidak taat kepada Allah,
maka dia bukanlah orang yang berzikir. Ya, karena ketika kita berzikir berarti kita mengingat kebesaran Allah. Ketika kita berzikir, kita mengingat perintah-perintahnya, kita mengingat larangan-larangannya. Nah, kalau kita ingat perintahnya, maka jika kita benar-benar mengikat dalam arti yang hakiki, maka kita akan melaksanakan perintah tersebut. Jadi kata Syekh Sa'di, falaula annahu basataha lama amkana dzalik bal wala amkana harthaha wa gharsaha. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghamparkan bumi ini, maka tidak memungkinkan bagi manusia untuk mengolah tanah yang ada di dalamnya, bercocok tanam, berkebun, wal bina was sukun ala zuhuriha, dan tidak mungkin bagi manusia untuk bisa membangun di atasnya, tidak mungkin bagi manusia untuk bisa tinggal di atasnya. Kita mengenal ada beberapa planet ya, tapi yang disiapkan oleh Allah untuk dihuni dan layak huni itu adalah bumi. Yang lainnya tidak bisa ya, karena Allah sebenarnya sama saja, tapi Allah tidak menundukkan apa yang ada di tempat lain tersebut untuk dihuni oleh manusia. Jadi betapapun teknologi manusia begitu canggih untuk bisa mendapatkan hunian yang baru selain daripada bumi, maka tidak mungkin kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Tapi Allah dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa yang dihamparkan untuk manusia itu adalah bumi. Permukaannya untuk yang hidup, di dalamnya untuk orang-orang yang telah meninggal, dan pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seluruhnya. Litasluku minha subulan fijaja. Setelah itu ternyata kaumnya Nabi Nuh tetap pada posisi awal, tetap mendustakan Nabi Nuh. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga pelajaran berharga bahwa dalam menghadapi kesulitan, baik kesulitan yang berkaitan dengan dakwah, nasihat yang kita sampaikan, atau kesulitan apapun, ya, kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub ketika merasakan kesedihan, ya, mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nabi-nabi yang lain pun demikian. Qala Nuhur Rabbi, Nuh berkata, ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, innahum asawni, sesungguhnya mereka menyelisihi perintahku. Nabi Nuh memerintahkan A, yang dilakukan menyelisihi apa yang diperintahkan. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ketika seseorang mengikuti atau menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi, dalam ayat ini Nabi Nuh, dalam konteks kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan mengikuti yang lain. Karena jalan yang ada itu hanya dua, jalan kebenaran, jalan yang hak, dan jalan yang batil. Kalau dia tidak berada di atas yang hak, maka otomatis dia akan berada di jalan yang batil. Itulah sebabnya di dalam salat kita selalu, bahkan menjadi rukun dalam salat kita, membaca suratul Fatihah, yang di dalamnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang terus di setiap rakaat, kita minta hal tersebut, karena memang hanya ada dua jalan saja. Kalau tidak di atas sirat al-mustaqim, maka kita berada di jalan yang lain. Bagaimana supaya berada di atas sirat al-mustaqim? Ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikut Nabi? Ikuti para sahabatnya, ikuti muridnya para sahabat Nabi SAW. Jadi tidak mungkin mengikuti Nabi tapi tidak mau mengikuti para sahabat. Tidak mungkin bisa mengikuti para sahabat kecuali melihat kepada para muridnya,
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam, di mana ajaran Islam ini sampai kepada kita dan kepada orang-orang yang sampai akhir zaman, itu sampai kepada mereka melalui jalur periwayatan. Sehingga agama kita ini tidak bisa dipalsukan. Dalam arti kata, kalau ada yang berusaha memalsukannya, memasukkan sesuatu dalam agama yang bukan bagian dari agama, pasti akan terdeteksi. Karena kita melalui agama kita melalui jalur periwayatan, bukan melalui kisah-kisah yang tidak ada sanadnya. Jangankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, saat ini lagi semarak ya orang belajar tajwid, ya, belajar tajwid yang bersanad. Jadi huruf yang diucapkan itu ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara membaca Al-Qur'an itu ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara bacanya saja ada sanadnya, apalagi cara memahaminya, cara mengamalkannya. Jadi yang diikuti oleh kaumnya Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Yang mereka ikuti itu adalah sesuatu yang tidak menambah harta mereka, tidak menambah kekayaan mereka, tidak menambah anak keturunan mereka. Yang bertambah bagi mereka itu justru khasara, kerugian. Nah, ini adalah keyakinan bagi kita sebagai orang beriman, bahwa ketika kita tidak mengikuti jalan yang lurus, maka pasti akan berpindah ke jalan yang lain, yang menempuh jalan yang lain tersebut tidak mendatangkan keuntungan. Meskipun bisa saja secara lahiriah sepertinya mendatangkan keuntungan, menambah harta, tapi secara hakiki tidak menambah keuntungan. Justru yang bertambah adalah kerugian. Syaikhsadi mengatakan asaur rasul an-nasih, mereka telah bermaksiat kepada Rasul, maksudnya kepada Nabi Nuh, an-nasih yang telah memberikan nasihat, ad-dal alal khair yang telah menunjukkan kepada kebaikan. Dan itulah tugas utama para rasul, menjelaskan kepada kaumnya, kepada umatnya jalan yang menuju ke surga. Dan setiap rasul ketika telah diwafatkan oleh Allah, maka pasti telah menyampaikan kepada umatnya jalan yang mengantarkan ke surga. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali telah menjelaskan semua jalan yang mengantarkan ke surga. Sehingga kita tidak perlu repot untuk kemudian mencari bagaimana caranya ke surga, karena sudah ada jalannya. Tinggal kita mempelajarinya saja dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ul mala' wal ashraf alladzina lam tazidhum amwaluhum wala auladuhum illa khasara. Jadi pada saat mereka tidak mengikuti Nabi, mereka mengikuti figur-figur yang lain. Ya, umatnya Nabi Nuh itu mengikuti al-mala' wal ashraf, pemuka-pemuka yang ada saat itu. Jadi dia meninggalkan Nabi Nuh dan lebih mengikuti orang-orang terpandang, mungkin terpandang dari sisi status sosialnya, terpandang dari sisi kekayaan materi yang dia miliki. Itu yang mereka ikuti. Mereka tidak mengikuti sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Ini tentunya merupakan bentuk kekeliruan. Ya, jadi dalam mengikuti juga itu ada panduannya, ada tuntunannya. Ya, apalagi berkaitan dengan urusan agama, berkaitan dengan urusan dunia saja, kita tidak sembarang mengikuti. Kita pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan. Ya, mau beli tanah misalnya, mau beli rumah, ya, kita terkadang bertanya kepada beberapa orang, ya, agar kita tepat di dalam pembelian tersebut, agar kita tidak tertipu, agar kita tidak keliru di dalam pembelian tersebut. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan yang berkaitan dengan agama. Kita tidak sembarang mengikuti. Kita mengikuti orang yang kita yakini bahwa dia
komitmen untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jadi khasara, ya, kerugian jadi tidak menambahkan untuk mereka kecuali kerugian, ya, kerugian yang dimaksudkan adalah halakan wa tafwitan lil arbah. Kerugian berupa kebinasaan dan kehilangan akan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya mereka memiliki kesempatan, ya, kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang beruntung. Kenapa? Mereka hidup berdampingan dengan Nabi. Ya, dia hidup berdampingan dengan Nabi Nuh. Kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan kebaikan, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Ya, dan itu selalu ada di setiap zaman. Zaman Nabi Muhammad banyak juga yang hidup bersama Nabi Muhammad, tetapi di antara mereka ada yang musyrik, ada yang munafik. Nah, saat ini Nabi sudah tidak ada, tapi peninggalan Nabi masih ada, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam kitab-kitab para ulama. Itu masih ada di sekitar kita. Ya, tetapi Sunnatullah Al-Kauniyah memang seperti itu keadaan manusia, selalu terbagi dua. Ya, ada yang mengikuti jalannya Nabi dan ada yang mengikuti jalan selain daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman dan ilmu kita dan juga menaungi kita dengan hidayah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.